Bagaimana bahasa Indonesia di mata dunia saat ini? Pertama, beberapa negara telah membuka jurusan bahasa Indonesia. Hah? Serius? Negara lain membuka jurusan bahasa Indonesia gitu? Ya, jawabannya iya. Bahkan di negara maju sekalipun. Nah, kalau misal ada pemuda-pemuda atau mahasiswa yang mengambil jurusan bahasa Indonesia, Kemudian sering sekali mendapatkan ucapan seperti, "Hah? Kuliah ambil bahasa Indonesia? Semua orang juga bisa kali bahasa Indonesia." orang Indonesia kok ambil jurusan bahasa Indonesia? Ngapain? Mau jadi apa? Dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata yang menjatuhkan. Nah, saya akan tunjukkan negara-negara maju, bahkan negara maju yang bahkan membuka jurusan bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah di Amerika. Hello, orang Indonesia melihat Amerika kadang-kadang masih minder begitu ya. Bahkan di Amerika telah membuka jurusan bahasa Indonesia. Yakni di Yale University, Amerika Serikat, di University of Hawaii, di University of Washington, masih di Amerika juga. Kemudian di London ada SOAS University, di Korea Selatan ada Hankook University of Foreign Studies, di Australia ada University of Melbourne, bahkan di Belanda juga ada Leiden University, di Jepang ada Tokyo University of Foreign Studies, dan mungkin ada juga di beberapa negara yang lain. Maka, jika kita, pemuda-pemuda Indonesia yang mengambil jurusan bahasa Indonesia merasa minder atau dibully, sepertinya kita perlu introspeksi diri. Sepertinya yang salah ada pada diri kita, yang seharusnya kita bangga, kenapa minder, begitu. Kenyataan lain adalah puluhan negara telah membuka kelas bahasa Indonesia di sekolah atau di kampus. Nah, ini malah semakin banyak lagi, tidak hanya di ASEAN, di banyak sekali belahan dunia yang lain sudah membuka kelas bahasa Indonesia. Misal di Australia itu banyak sekali, tidak hanya di universitas, di sekolah-sekolah pun banyak yang membuka kelas bahasa Indonesia. Dan itu peminatnya banyak, ya. Di universitas-universitas di Mesir, di Prancis, Belanda, Amerika, dan banyak sekali negara-negara lain yang membuka kelas bahasa Indonesia itu. Dan mereka antusias loh belajar bahasa Indonesianya. Tidak hanya untuk siswa atau mahasiswa, bahkan ya mereka yang sudah bekerja, misal tentara, polisi, perawat, guru, dan banyak profesi lain pun ikut belajar bahasa Indonesia begitu. Yang ketiga, pemerintah Indonesia berupaya menginternasionalkan bahasa Indonesia juga dengan cara pertama, membuka kelas bahasa Indonesia di luar negeri. Nah, pemerintah membuka kelas bahasa Indonesia itu biasanya di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Biasanya di negara yang punya hubungan yang baik dengan Indonesia selalu ada KBRI-nya ya. Dan di situ biasanya selalu dibuka kelas bahasa Indonesia. Nah, disitulah banyak orang-orang asing yang bahkan sudah berprofesi bermacam-macam itu, yang tadi saya sebutkan, itu belajar bahasa Indonesia di sana. Ikut kursus bahasa Indonesia begitu. Kemudian, usaha pemerintah Indonesia berupa mengirim pengajar BIPA ke luar negeri. Nah, pengajar BIPA yang dikirim itu biasanya pemerintah menyeleksi pengajar-pengajar BIPA yang ada di Indonesia untuk menjadi duta bahasa negara. Nah, duta bahasa negara atau pengajar BIPA itu nantinya akan dikirim ke luar negeri sesuai dengan permintaan yang ada di luar negeri begitu. Kemudian, pemerintah memberikan beasiswa bahasa dan budaya Indonesia untuk orang asing. Jadi itu juga salah satu usaha pemerintah. Misal, beasiswa itu berupa Dharma Siswa. Mereka, orang asing itu mengikuti seleksi. Yang lolos seleksi bisa mendapatkan beasiswa Dharma Siswa. Mereka datang 1 tahun ke Indonesia, belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia begitu. Kemudian nanti ketika mereka kembali ke negara mereka diharapkan bisa menjadi duta Indonesia, bisa menyebarkan bahasa Indonesia di negara mereka, begitu.
Dan ada juga beasiswa yang lain. Kalau yang dari mahasiswa tadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada juga dari kementerian lain, yakni dari Kementerian Luar Negeri juga ada. Beasiswa 3 bulan, orang asing datang ke Indonesia, belajar bahasa dan budaya Indonesia, begitu. Kemudian berupa pemerintah menjalin hubungan yang baik dengan negara luar. Jika terjadi hubungan yang baik antara negara Indonesia dan negara lain, maka bentuk-bentuk diplomasi atau bentuk-bentuk upaya menginternasionalkan bahasa Indonesia itu akan berjalan dengan lancar begitu. Karena kalau tidak ada hubungan diplomasi yang baik, ya hampir tidak mungkin kita bisa menebarkan bahasa Indonesia di sana begitu. Nah, itulah kenyataan bahasa Indonesia di mata dunia saat ini. Bahwa dunia itu sudah membukakan pintu, sudah menyambut bahasa Indonesia sebenarnya. Begitu. Coba sekarang saya tanya, jika kita membahas tentang dunia luar ya. Di sini ada beberapa uni dan opa. Nah, sekarang saya mau tanya kepada teman-teman. Siapa yang kalau bertemu teman atau kalau foto selalu bicara annyeong, annyeonghaseyo? Anjing. Saya mau bertanya dong, apa sih artinya annyeonghaseyo? Artinya apa? Halo. Oh iya. Teman-teman banyak juga ya yang menggunakan kata annyeong, annyeong uni, annyeonghaseyo. Belum lagi kalau teman-teman sedang kaget atau berekspresi apa gitu, araso, omo. Coba sekarang saya tanya, siapa yang tim Namdosan? Angkat tangan. Ayo, kalian tim mana? Namdosan atau tim Han Ji Pyong? Banyak juga ya yang Nah, itulah kenyataan bahwa pemuda-pemuda kita sedang jatuh cinta begitu dengan budaya-budaya K-pop, kata-kata dari Korea begitu. Itu tidak masalah karena memang kita membuka diri dengan keadaan dunia. Nah, herannya adalah jika bahasa Inggris itu dipelajari di sekolah-sekolah, jadi tidak wajar lah ya, wajar kalau teman-teman bisa berbahasa Inggris. Tapi di sini kalau bahasa Korea kan jarang ya ada di sekolah atau di kampus begitu. Tapi teman-teman bisa loh mengetahui kata-kata dalam bahasa Korea. Kok bisa gitu ya? Nah, itu karena ada ketertarikan. Ada ketertarikan dengan Uni dan Opa. Karena senang dengan mereka. Karena punya pengetahuan tentang bagaimana Korea, bagaimana bahasa-bahasa Korea itu kemudian menggunakan. Nah, sama halnya dengan bahasa Indonesia. Jika kita punya pengetahuan bahwa, bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Oh, ternyata aku perlu ya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jika ada pengetahuan seperti itu, maka kita akan dengan percaya diri menggunakan bahasa Indonesia. Tidak lagi keren kalau kita bisa berbahasa atau kita dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Korea begitu. Ya, kembali lagi ke dari pengetahuan kita. Dan di saat pemuda-pemuda kita sedang menggandrungi Uni dan Opa itu dan hal-hal tentang Korea bahwa semua ingin mencoba kimchi dan restoran-restoran Korea yang lain. Saat itu juga di Korea sendiri, bahkan mereka juga membuka jurusan bahasa Indonesia loh. Bahwa mahasiswa-mahasiswa Korea itu sedang dengan sadar, dengan antusias belajar bahasa Indonesia dan ambil jurusan bahasa Indonesia. Contohnya di Hankook University of Foreign Studies, kemudian di Busan University of Foreign Studies. Mereka bahkan ya di Busan University of Foreign Studies itu dibatasi saking banyaknya peminat yang masuk, namun pengajar bahasa Indonesianya masih kurang sehingga dibatasi untuk yang masuk di situ dan ada seleksi begitu. Karena mereka melihat peluang bahasa Indonesia dan melihat negara Indonesia, mereka tertarik dan mempelajari tidak hanya bahasa Indonesia tapi juga budaya Indonesia. Nah, apa kabar kita kalau kita masih minder menggunakan bahasa Indonesia? Begitu.